sebagian terjadi di Indonesia ketika seorang itu convert ke Islam, dia itu kemudian menjelek-jelekan agama sebelumnya dengan maksud untuk kemudian membanggakan identitas barunya sebagai seorang Muslim. Kalau tanggapan Bu Nyai soal itu gimana? Musuh utama kita itu nafsu, termasuk seperti nafsu belum mampu atau belum siap untuk berdakwah, tapi dia memaksakan diri untuk kepentingan lain misalnya, sehingga itu bahaya mencelakakan. Atau nafsu yang kemudian membuat dia menggebu-gebu, ayo orang ini harus cepat tobat, atau bahkan harus memaksakan diri, memaksa orang, betul. Dan akhirnya yang bicara itu kan egonya, bukan lagi spiritualitasnya. Ego itu, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah Tan Mehwa. Iya Habib. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Senang sekali ngobrol sama Ustadzah nih. Iya sama, saya senang ketemu Habib juga. Alhamdulillah bisa banyak sharing. Banyak sekali soalnya pengalamannya di dunia dakwah dan relatif mirip kita, Ustadzah. Oh iya. Jadi saya tuh punya dakwahnya di kafe-kafe, bagus di pantai. Terus di gunung, bahkan sempat di rumah sakit juga. Gitu. Jadi lebih ke karena seperti yang Bu Nyai bilang di episode sebelumnya, sebagian orang itu merasa minder untuk ke masjid atau majelis taklim, atau ngerasa tidak pantas, atau ngerasa mungkin tidak nyaman ke sana, maka kita yang membawa masjid ke tempat-tempat itu. Betul. Menjemput bola ya. Menjemput bola. Ya, kata Nabi. Betul. Semua tempat yang digunakan untuk ibadah itu adalah masjid. Betul. Nah, Ustadzah Tan atau Bu Nyai Tan. Nah, cuman yang masih sering jadi kendala adalah kan Bu Nyai juga walaupun udah lama ya, dari sejak umur 15 tahun menjadi Muslim, tapi ada sebagian yang baru mu'alaf, dia itu kemudian berdakwah. Nah, bagi saya nggak ada masalah, karena dakwah itu kan tuntutan bagi setiap Muslim, baik itu mu'alaf ataupun Muslim dari lahir. Karena kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat yang kamu ketahui. Sehingga bagi saya nggak ada masalah seorang mu'alaf, tapi menceritakan pengalamannya untuk mendapatkan hidayah. Karena betul. Di sanalah expertnya dia. Tapi kalau berbicara terlampau jauh tentang ajaran-ajaran Islam yang mungkin dia sekedar tahu tapi belum memiliki keilmuan yang matang, menurut saya itu akhirnya jadi problem. Nah, kalau Bu Nyai merasakan itu juga nggak? Atau cerita yang Bu Nyai lakukan di awal-awal dakwahnya ketika masih awal-awal mu'alaf gitu misalnya? Saya udah 11 tahun berarti kan? Iya, udah 11 tahun. Jadi udah 11 tahun itu kami dalam proses pembelajaran ya belum berani ya. Pertama belajar dulu tentang Islam, terus-terusan belajar ya karena merasa ilmu kita masih belum mumpuni gitu ya. Tapi ketika kita sudah tahun 93 itu, ketika kita ada pembinaan artinya kan sudah lama kita. Jadi paling tidak kita sudah belajar banyak ya, terus mengkaji gitu ya, terus ikut menuntut ilmu dari kiai itu. Baru itu pun kita masih takut untuk menyampaikan. Saya selalu konsultasi sama beliau. Jadi itu sudah tahun ke berapa ya, lebih dari 10 tahun baru. Terus kemudian yang pertama hanya ngajarkan Iqra itu aja. Oh, ngajar Iqra aja? Iya, ngajar Iqra, baca. Bahkan itu bukan baca Quran, baca huruf Al-Quran. Betul. Masih mengajarkan turutan yang saya bilang dulu belum ada Iqra istilahnya. Itu ada turutan, jadi bacaan sebelum sampai Al-Quran itu. Jadi seperti itu. Nah, iya, saya setuju tuh bahwa apa yang mau kita sampaikan itu harus benar-benar kita dapat dari seorang yang memang guru agama yang ngerti. Betul. Dan modal dakwah itu tidak hanya kemauan tapi kemampuan ya. Betul, otomatis karena kita kan memberikan apa ya,
istilahnya itu nanti supaya bisa jadi pegangan gitu kan, tidak sembarangan. Tidak gitu. sembarangan, Betul. apalagi ini kaitannya sama agama. Ya, apalagi ada hukum-hukum gitu ya, ada Iya. fikih, ada Yang kaitannya bukan tareh. hanya dunia tapi akhirat. Ya, lain dengan pidato biasa. Iya. Ya. Pidato biasa pun misalnya kita mau pidato soal kedokteran. Ya, Kita kalau harus bukan paham orang yang ahlinya. ngerti medis ya gak Ya. kira pas Betul, gitu. betul, Atau betul. punyanya juga kan pengacara dulunya Ya. sempat kan. Bicara Iya, kan? hukum, pasal-pasal hukum. Iya, Kalau nggak kita nggak mungkin paham orang kan nggak nggak mungkin. paham gitu kan. Ya, betul-betul Habib. Nah, Bunyai, yang juga sebagian terjadi di Indonesia ketika seorang itu convert ke Islam, dia itu kemudian menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Ya. Dengan maksud untuk kemudian membanggakan identitas barunya sebagai seorang muslim. Kalau tanggapan Bunyai soal itu gimana? Kalau saya sendiri kurang sepaham. Ibarat seorang suami istri cerai. Iya. Kalau bisa jangan menjelekkan mantan suami atau mantan istri gitu kan. Jadi kita bermain tetap cantik. Biarlah nanti orang yang akan mengikuti gitu aja ya. Jadi tidak perlu menjelekkan agama yang lain, tapi kita setelah ketemu konsep kebenaran ini loh, biar orang lain tahu secara ini. Kalau saya sendiri pribadi tunjukkan dulu bahwa kita itu yakin ini benar, dan kemudian yakin kita setelah berada di posisi ini kita bisa jauh lebih bagus. Itu aja sebetulnya sudah menjadi cermin dakwah gitu. Kalau saya sendiri seperti itu. Saya dimanapun boleh dicek Habib, seluruh ceramah baik di TV ataupun di YouTube yang ada, saya belum pernah ngejelekin agama lain, karena menurut saya dakwah itu menyentuh ya, bukan menyinggung. Jadi supaya bagaimana mereka tersentuh dengan apa yang kita sampaikan, bisa menjadi setrum yang bagus, bisa menjadi support, semangat yang sehingga girah keagamaannya tumbuh begitu. Itu saya lebih suka gitu, dakwah itu jadi lebih menyentuh tadi. Iya. Saya sepakat tuh, karena apalagi kalau dalam Islam kan jelas Suratul An'am 108 itu melarang kita menjelek-jelekkan sesembahan orang lain, betapapun menurut kita sesembahan ini salah atau betul-betul tersesat dan lain sebagainya. Karena itu akan menimbulkan orang lain yang menganggap itu benar mencaci sesembahan kita. Dan akhirnya agama yang seharusnya menjadi sumber perdamaian justru jadi sumber caci maki, kericuan dan sebagainya. Jadi tidak nyaman. Gitu. Dan betapapun menurut kita nggak masuk akal sesembahan orang lain, kata Allah jangan caci maki, karena bagi dia itu sesuatu yang meyakinkan gitu. Sebagaimana orang lain mungkin menilai agama kita, apaan sih agama kok gini gitu. Tapi kan kita sangat meyakininya. Karena secara psikologis orang akan memegang teguh apa yang diyakininya. Betul. Merasa mencari benar itu bagus. Tapi kalau sudah merasa diri paling benar, itu yang bahaya menurut saya. Setuju. Betul Habib ya? Betul. Itu. Merasa paling benar, karena jangankan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri aja. Hari ini bisa jadi kita merasa benar, besok bisa jadi kita menemukan kebenaran yang lebih. Bahkan sifat Al-Quran kata Sina Ali begitu. Ketika kita baca hari ini, kita mendapatkan ilmu. Besok kita mendapatkan ilmu baru yang lebih bertumbuh dari hari kemarin. Gitu. Iya, benar-benar. Dan ini juga Bunyai, kalau prinsip saya kan di Quran jelas, ja'al haq wa dhahakal batil. Kalau cahaya datang, kegelapan pergi. Jadi gak usah jelek-jelekin mereka yang berbeda dengan kita, fokus menyampaikan cahaya yang kita miliki. Dengan sendirinya orang tertarik kepada cahaya tanpa benci kepada kegelapan. Iya benar. Itu prinsip bagi saya, dakwah itu karena mengajak dengan mau'idatil hasanah ya. Jadi itu yang saya pakai. Jadi seperti yang dipakai oleh Wali Songo. Gimana? Dakwahnya kan luar biasa itu. Jadi pada saat itu Sunan Kalijogo, ini saya contohkan ya. Sunan Kalijogo itu mendapati masyarakat yang seperti itu. Kondisi di Indonesia belum mengenal Islam. Di sana orang kumpul-kumpul adu jago. Adu jago itu sabung ayam, terus kemudian judi. Kemudian main perempuan dan sebagainya. Dan kemudian mereka suka sekali dengan budaya Jawa yang di dalamnya ada nari, ada tembang, ada wayang. Nah, pada saat itu Sunan Kalijogo membuat tontonan wayang. Maka yang terkenal dengan lelakon
atau temanya atau judulnya Wong Agung Jayeng Krono. Itu saya belajar di situ. Wong Agung Jayeng Krono itu ternyata dia ilustrasikan dengan Islam sebetulnya. Jadi mereka yang kumpul-kumpul karena sukanya dengan itu masuk melalui budaya. Begitu indah itu Islam masuk itu. Jadi tiket masuknya bukan dengan uang, tapi dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang luar biasa. Itu saya belajar dan kemudian di situ dikasih tontonan Wong Agung Jayeng Krono itu yang intinya dalam lalakon itu orang itu bisa ketemu Janoko. Janoko itu pemeran yang utama kan dalam pewayangan. Kalau mempunyai apa? Yaitu jimat. Jimatnya namanya Kalimosodo. Di dalam Islam Janoko itu adalah jannah. Oh, surga. Surga. Dia kalau pegang teguh jimat Kalimosodo, kalimat sahadat. Dari situ yang diajarkan Sunan Kalijogo dengan manisnya, akhirnya Islam bertumbuh pelan-pelan. Mereka secara otomatis dia paham dengan penjelasan itu. Nggak usah disuruh-suruh, nggak usah oh selama ini kita keliru ya. Konsep ketuhanan kita seperti ini. Apa yang kita lakukan itu ternyata nggak boleh ya. Mereka tumbuh itu. Nah seperti itu Habib, yang saya anut itu seperti itu. Ini menarik nih kan. Gitu. Sebenarnya Sunan Kalijogo itu mau menjelaskan satu hadis Nabi, Miftah Babil Jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci pintu surga itu syahadat. Nah, tapi pakai lakon pewayangan. Jadi kayak Sunan Derajat juga dengan tembang, Habib. Dengan tembang. Kayak dengan gitu mengingatkan kayak contohnya. Tapi mereka ini kan dengan kondisi Indonesia saat itu. Contoh ini Habib, boleh ya saya tunjukkan? Pirang tahun lawase ing donya iki. Seperti itu ya. Berapa tahun hidup kita di dunia ini. Dia mengingatkan tapi dengan tembang. Cara itu ternyata lebih menyentuh dan lebih masuk kepada umat. Itu terus kemudian jadi itu tadi artinya berapa tahun hidupmu di dunia ini. Nah, terus diingatkan kita ngelingono yen sira bakale mati. Ingat bahwa suatu saat engkau bakal mati gitu. Dan sangu mati itu apa? Sangu mati tutu emas raja brana. Sangu mati itu bukan harta benda, pangkat, derajat, pemenang, kursi, jabatan. Diingatkan melalui Sunan Derajat itu dengan tembang. Kalau begitu sangu mati itu apa? Nanging iman serta amal kang utama. Yaitu iman dan amal yang utama. Itu saya suka Habib. Dengan cara-cara seperti itu saya belajar bahasa Jawa, saya belajar tembang. Akhirnya disitulah makanya nggak tahu awalnya terus dijuluki Punyai Gaul itu. Jadi kita melebur kemana-mana. Saya pakai bahasa yang mereka bahasa itu pakai. Jadi alhamdulillah. Jadi bisa lebih menyentuh. Saya mereka. Yang bikin terpukau itu justru nyindennya ya. Jadi ini orang Cina bisa nyinden itu saya pernah ya saya belajar karena yang saya masuki banyak wilayahnya orang-orang Jawa dan ketika saya melantunkan tembang itu mereka itu lebih lebih tersentuh. Ini penting sekali saya ingin garis bawahi bahwa berdakwah itu bukan hanya modal pengetahuan yang baik tentang teks ajaran Islam, tapi juga tentang konteks siapa yang akan kita dakwai. Karena kesalahan menyampaikan atau kesalahan metode penyampaian itu bisa membuat orang menolak ajaran yang kita bawa, bukan karena ajarannya yang dianggap tidak rasional atau salah, tapi karena cara penyampaiannya yang kurang tepat. Nah, itu memang itu kan yang sebenarnya yang dimaksud. Iya, benar-benar. Bil hikmah di dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Mau'idatil hasanah tadi kata-kata yang baik, yang sopan, jangan menjelek-jelekkan. Hikmah itu artinya bijaksana, kreatif. Iya, betul. Salah satunya kalau saya pakai pendekatan-pendekatan komedi. Terus pakai pendekatan-pendekatan yang sifatnya digital karena segmen saya anak beda-beda muda. Kan, betul. Nah, kalau Bunyai melalui budaya juga. Nah, pakai kayak tadi tembang. Tembang gitu ya. Karena yang kita hadapi banyak yang orang-orang yang sudah menengah ke atas umurnya, maksudnya agak sepuh. Mereka ketika mendengar tembang Jawa itu suka dengan yang tadi asalnya. Maka lahirlah istilah mocopat. Bahasa Jawa itu ada pangkur, ada sinom, ada asmorondono, kayak begitu tuh saya belajar Habib. Jadi sampai di situ akhirnya mereka suka
Suka itu kalau orang tuh apa istilah kalau marketing kita ngomong ya, before you sell, sell yourself. Jadi sebelum kau jual, itu jual supaya orang senang kita dulu gitu loh. Karena kalau orang itu senang dengan kita dulu ya, senang meliputi cara penyampaian dan gaya ini apa saja itu, maka ketika orang itu senang sama kita, pesan itu gampang nyampe. Hanya itu yang saya pikirkan sederhana. Memberi kesan yang baik kadang lebih penting dari memberi pesan yang baik. Iya. Kesannya dulu. Betul. Kayak Nabi dulu kan dikenal dulu. Betul. Bahkan ketika Nabi diusir dari Mekah ke Madinah melalui hijrahnya, itu banyak barang-barang orang Arab jahiliyah saat itu yang sedang dititipkan kepada Nabi karena Nabi dikenal sangat amanat. Dan akhirnya dititipkan ke sahabat yang masih di Mekah untuk dikembalikan barang-barang itu. Jadi kesan itu menjadi penting. Betul. Nah, itu kalau yang Jawanya. Kalau yang Tionghoanya ada juga nggak? Sering. Saya sering selipkan kayak tadi ya, misalnya saya pakai bahasa Jawa, terus kemudian saya pakai bahasa Mandarinnya ya Bu, saya gitu. Terus kan mereka jawab, bakal mati. Terus saya bilang, kapan kita mati? Ya saya terus jawabin ya, misalnya, 我不知道。他没有告诉我哪里知道嘛，只有上帝知道。Misalnya saya pakai bahasa itu, mereka kan ketawa. Jadi seperti itu ya Habib. Terus kemudian saya artikan, 我不知道itu saya tidak tahu bahasanya Mandarin gitu ya. Jadi kapan mati kita tidak tahu. Maka ada yang harus kita ingat, ibu-ibu, bapak-bapak. Apa itu yang kita ingat? Apa sing kudu diilingi kan gitu kan? Ngelingono yang sira bakal mati. Kapan kita mati? Wopu ceto. Ta miyu kausuwo. Tuhan tidak pernah kasih tahu kita. Terus kemudian kita jawab kan, da miyu kausuwo. Wonali tahu ma. Dari mana kita tahu? Karena Tuhan nggak pernah kasih tahu tentang umur kita. Jadi jawaban yang paling tepat apa ibu-ibu? Yaitu Ciu Sangti tahu, hanya Tuhan yang maha tahu, begitu. Jadi mereka itu benar-benar gitu. Jadi pesan itu justru yang nyampe kayak begitu-begitu menurut saya. Dan akhirnya karena pakai bahasa Mandarin jadi kayak itu. Seru kan, orang gitu. Awalnya penasaran bahasanya. Ya, dan apa ya, itu yang membekas malah ya. Jadi membuat satu catatan buat mereka. Tapi pernah atau sering juga diundang komunitas Muslim Tionghoa atau bahkan yang non Muslim nggak? Sering. Jadi di sebuah rumah sakit yang itu dalam catatan 50-50 ya, 50% memang itu rumah sakit bukan rumah sakitnya orang Muslim, tapi di dalamnya kan ada perawat, bidan, pegawainya banyak yang Muslim juga. Kami sering diundang seperti itu dan mereka yang non Muslim ikut. Yang mereka non Muslim ikut. Itu bahkan di Indonesia? Di Surabaya. Terus kemudian ada sekolah-sekolah Nasrani yang mengundang kami karena di situ banyak siswa ataupun wali murid yang Muslim, tapi beliau guru-gurunya ikut juga. Itu pakai bahasa Mandarin? Kalau sekolah Nasrani yang tidak yang bukan banyak Tionghoanya, saya pakai bahasa umum. Kalau yang Tionghoa? Kalau yang Tionghoa itu saya banyak memakai bahasa Mandarin. Kalau yang di luar negeri ya sama kayak gitu. Kalau seperti di Taiwan itu memang bahasanya kan bahasa Mandarin ya. Untuk Muslim sana ya saya pakai bahasa itu. Tapi kalau untuk komunitas kita ya pakai bahasa Indonesia gitu. Saya tergantung aja gitu. Kebetulan aja pas bisa. Jadi seperti itu ya. Jadi saya sering pakai untuk membuat mereka perhatian. Istilahnya saya pakai menyapa mereka. Saya halo misalnya selamat pagi. Saya pakai bahasa Caoan gitu. Caoan itu selamat pagi. Ya. Ni hao ma. Bagaimana kabar gitu ya, baik ya gitu. Sering saya kalau Nihoma tuh dengar. Sering ya. Jadi mereka jawab how gitu. Saya misalnya mengenalkan Habib ke ini ya. Habib Jafar Hussein ya. Cong Arabia ya itu. Cong itu dari Arabia gitu ya. Cong. Arabia Ren. Dari orang Arabia ya. Terus kemudian mengenalkan Habib misalnya dengan bahasa seperti itu. Mereka lebih gitu, lebih klik. Gitu. Apalagi kan di bayangan mereka Tionghoa itu seolah-olah satu komunitas yang sangat jauh dari Islam. Padahal sampai dikatakan utlubul ilma walau bisin. Kalimat itu muncul, belajarlah walau jauh sampai ke negeri Cina. Iya, bahkan dalam salah satu riwayat dan kutipan sejarah, walaupun
ini tidak disepakati. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah seorang sahabat Nabi, Di Cina, makamnya kan makamnya di Cina. Iya, memang ada itu makamnya di Cina. Iya. Jadi ya memang itulah satu bagusnya dengan adanya sejarah seperti itu membuat kita ini ya seperti itu. Orang ya tidak banyak yang tahu. Bun Suehu, orang kenanya Sunan Ampel. Nah, beliau dimintakan oleh Prabu Brawijaya memberikan solusi di Mojopahit dan berhasil bagus, dianggap kehadirannya sebagai rahmat. Maka terkenal dengan Raden Rahmat. Dan kemudian diberi satu daerah hadiah namanya Ampel Denta. Maka berubahlah menjadi Sunan Ampel. Ingat ya Habib, Sunan sebutan penyebar agama Islam. Kebanyakan kan Sunan itu singkatan suhu dari Yunan. Yunan itu kan dataran tinggi Cina Selatan. Suhu itu artinya guru, ustadz. Jadi suhu dari Yunan, Sunan sebutannya para wali songo. Itu suhu dari Yunan. Jadi guru dari Yunan sana itu. Nah, di situ ada berikutnya dari Bun Suyo Sunan Ampel, ada putranya juga asli namanya itu Bunang. Lidah Jawa susah ngomong Bunang jadi Bonang. Di Sumatera, Paiklinbang. Namanya diabadikan menjadi sebuah kota namanya Palembang. Itu ulama di sana penyebar agama kemudian dijadikan nama sebuah kota diabadikan menjadi Palembang. Terus Tan Kim Han di Mojopahit. Nah itu terus kemudian adiknya menyebarkan ke Jawa Tengah dengan mendirikan satu kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yaitu Kerajaan Demak Bintoro dengan sebutan Jawanya itu adalah nama Raden Patah. Nah, tapi itu nama aslinya adik dari Tan Kim Han, beliau bernama asli Tan Engquat. Nah, jadi seperti itu. Dan itu kalau untuk dakwah ke komunitas Tionghoa jadi powerful banget ya. Iya, jadi mereka jadi senang gitu ya. Dengan adanya di situ mereka punya semangat. Oh, ternyata leluhurnya juga punya andil besar di dalam pensiaran agama Islam di negeri Indonesia ini. Nah, seperti itu. Senang juga. Iya, jadi akhirnya kreativitas dakwahnya itu kerasa banget ya. Iya, jadi kalau dengan cara belajar seperti ini menurut saya Habib, orang itu tidak merasa digurui. Jadi kayak sharing begini ya, kayak saya sama Habib begini. Jadi itu metode yang saya gunakan sebagai dakwah itu metode yang bukan menyinggung orang lain karena musuh kita ini bukan agama lain. Musuh kita bukan bangsa lain. Musuh kita bukan kaum lain. Musuh kita terbesar itu sebenarnya nafsu kita. Justru kalau kita mau menjatuhkan orang lain itu nafsu gitu ya. Jadi dakwah itu kan merangkul, itulah yang dikatakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi saya selalu mengajak, mari kita menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin itu. Iya, jadi dakwah itu akhirnya butuh ilmu juga. Iya. Tidak bisa sekedarnya. Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa orang yang berbeda agama dengan kita itu bukan musuh kita. Bukan. Bahkan itu adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Betul. Jadi musuh utama kita itu nafsu. Iya. Termasuk seperti nafsu belum mampu atau belum siap untuk berdakwah tapi dia memaksakan diri untuk kepentingan lain misalnya. Iya, sehingga itu bahaya mencelakakan. Ya, atau nafsu yang kemudian membuat dia menggebu-gebu, ayo orang ini harus cepat tobat atau bahkan harus memaksakan diri, memaksa orang betul. Dan akhirnya yang bicara itu kan egonya bukan lagi spiritualitasnya. Ego itu betul. Jadi akhirnya nanti merasa ya itu tadi kalau ego kita yang kita kembangkan merasa diri kita paling benar, itu bahaya besar. Dakwah itu menurut saya ya tidak seperti itu. Kita harus telaten ya seperti prosesnya Sunan Kalijogo apa. Buktinya apa? Mereka mendapatkan umat yang tidak merasa terpaksa tapi tersentuh, dengan itu terbuka jalan bahwa inilah kebenaran dan saya mengikuti dengan sukarela. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau dakwah-dakwah ke komunitas-komunitas yang kemarin sempat mempunyai ceritakan, gitu, komunitas kayak narapidana, lokalisasi, dan lain sebagainya. Itu juga kan tidak mudah ya, kan? Iya, tidak mudah. Tapi saya itu orangnya suka tantangan, asik gitu loh. Asik. Nah, mereka kan karena kan bisa dianggap apaan sih nih gitu, atau sok alim gitu, apa menggurui tadi, atau sok suci. Sok suci. Karena saya juga merasakan itu di media sosial kan. Oh jelas. Anak muda kadang nuduh kita, apaan sih sok suci, gak asik dan lain sebagainya. Ngejaga itu gimana agar tidak terkesan menggurui, tidak terkesan kita tinggi hati. Karena kan manusiawi kadang kita ngerasa
mereka ini siapa sih gitu Iya, kan. iya. Nah itu ngejaganya gimana Bu Nyai? Jadi gini, yang saya lakukan selama ini, bahwa yang punya kuasa itu Allah, yang punya hidayah itu Allah. Orang itu yang terpenting adalah akhirnya nanti kan, bukan awalnya. Ya, kan? Jadi kita selalu memposisikan kita sama mereka. Jadi seperti itu maka kita tidak timbul takabur gitu ya. Jadi kita tidak ada di posisi atas. Makanya sampai Habib ketika saya ceramah itu saya tidak terlalu mau dengan panggung tinggi supaya setara dengan mereka. Mereka tidak, dan itu ditulis sama suami saya itu, Bu nanti kalau sama Bu Nyai nggak usah panggungnya tinggi-tinggi, nggak usah ini. Jadi kita benar-benar akrab gitu waktu dakwah itu, dari di setiap dan jaraknya mungkin jarak begitu dekat. jauh. Terus kemudian caranya itu komunikasi 2 arah seperti itu. Diajak ngomong. Iya, mereka. diajak ngobrol di ini mereka. Jadi mereka merasa terlibat. Jadi tidak seperti digurui gitu. Iya. Nah itu yang saya lakukan di setiap saat di mana saya dakwah, sehingga orang itu ketika kita dakwah itu asik gitu, nggak terasa. Saya inginnya seperti itu gitu. Iya itu Habib. Jadi kita posisikan, makanya saya selalu tidak memakai bahasa kalian atau kamu. Jadi kita termasuk saya di dalamnya. Karena saya selalu mengatakan ibu-ibu, mbak-mbak, ini dakwah itu bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi terutama untuk saya. Karena saya ingin menasihati diri saya karena masih banyak salah, masih banyak keliru. Ayo kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi kalimatnya kita. Itu mereka lebih terasa ikut gitu ya. Jadi saya sendiri di situ, beliau-beliaunya juga di situ. Dan terasa seperti obrolan keluarga besar. Santai gitu. Obrolan keluarga di ruang santai. Betul, gitu. Tapi membawa hikmah di dalamnya. Itu yang saya kepinginkan selama ini seperti itu, Habib. Walaupun ribuan jumlahnya, itu tetap bisa ini, tetap bisa akrab gitu, kondusif, bisa nyambung. Dan itu pernah sampai ini enggak, Bu Nyai? Ada beberapa orang yang kayak kesel sama Bu Nyai? Ada manusia. Rasulullah aja begitu hebatnya, banyak yang nggak suka, apalagi seorang Tangmihwa ya. Banyak yang cemooh, Allah dulunya seperti apa. Nah itu biasanya. Iya, dulu juga nggak bisa tutup aurat, kalau pakaian segini-segini, itu dulu. Nah justru saya katakan, justru karena saya sudah melewati itu, saya sayang sama semuanya, makanya saya menasihati. Saya tidak mau mengulangi hal yang sama. Saya selalu contohkan gitu. Banyak, karena dulu saya, Habib kalau pakaian belum bisa nutup aurat itu karena memang dulu ya ketika kita belum kembali ke jalan yang benar gitu ya. Ya itu memang proses anak manusia. Maka setelah saya tahu, oh ini tidak benar, maka saya sampaikan kepada ibu-ibu seperti itu. Jadi mereka tidak merasa terus, oh iya ya. Walaupun dia sudah pernah begitu, tapi sayang sama mereka. Jadi ada satu kasih sayang kita, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu yang kita pakai. Ya, bahkan begitu menghargainya Allah kepada proses hingga orang yang sedang berproses memperbaiki diri, tapi tidak sampai, maka itu sudah dihitung sampai. Karena niat baik, walaupun belum sampai, sudah dihitung berpahala. Tapi kalau proses menuju keburukan, kalau belum dilakukan maka itu tidak belum dihitung. dicatat, itu ya, masih rahmat, belum penuh cintanya Allah. Ya. Dan kalau saya mengontrol kerendahan hati itu, Bu Nyai, dengan ingat bahwa orang yang saya dakwai yang mungkin dalam keadaan yang kurang baik, itu adalah diri saya di masa lalu. Iya, betul. Yang juga kita ya seperti tadi kan. Saya pernah melakukan seperti itu. Benar, semua orang pernah ada berada di suasana yang penuh dosa, kemaksiatan, dan sebagainya. Dan yang kedua, saya ini belum bisa mengklaim diri saya baik. Karena saya tidak tahu masa depan saya. Apakah saya mati dalam keadaan baik atau enggak. Walaupun kita berdoa ingin selalu dalam keadaan baik terus, tapi kan kita nggak tahu. Sehingga kerendahan hati itu yang menjaga kita. Iya, karena kita masuk surga itu bukan semata-mata amal kita kan. Benar. Kalau mengandalkan amal, jauh panggang dari api. Dosa dengan pahalanya dibanding itu jauh sekali. Tapi karena kemurahan Allah. Maka dari situ kita dengan kasih sayang. Kasih sayang. Itu yang saya pakai, Rahman Rahim itu. Jadi seperti itu. Jadi supaya dakwah kita masuk ke mereka dan mereka bisa mengikuti kita. Tujuannya kan gitu. Kuncinya di akhirnya kasih sayang. Betul. Dalam dakwah itu. kita Sehingga kembalikan ke diri kita ya. Obrolan kita itu bukan hanya obrolan dari mulut ke telinga, tapi dari hati ke hati ya. Iya. Kalau dari hati ke hati itu lebih bisa berbicara.
Ya, apalagi kalau perempuan kepada perempuan kan, yang lebih dapat biasanya kalau dari hati ke hati. Hati ke hati, heart by heart. Bunyai. Ya. Terus ada ini nggak? Ada sesuatu yang akhirnya ingin dilakukan tapi sekarang masih baru sebatas niat gitu terkait dengan dakwah? Banyak sekali. Saya kepinginannya banyak, tapi keterbatasan diri itu yang membuat belum bisa tercapai semuanya. Contohnya apa? Gitu, ya. Saya sih kepinginnya itu bisa menolong banyak orang, tapi karena keterbatasan kita, ya keterbatasan waktu, tenaga, dan juga biaya itu ya sebisanya akhirnya. Tapi masih banyak yang belum terselesaikan. Misalnya saya sendiri sudah haji, sudah umroh. Kepinginnya juga kalau bisa loh Habib, memberangkatkan orang umroh yang keinginannya kuat, tapi biaya tidak ada. Nah seperti itu tuh ada keinginan kami, tapi ya semuanya tadi ya sebisanya semampunya aja gitu. Ya kayak gitu-gitu itu yang mereka kayak misalnya kita ada santunan terbatas gitu, kadang-kadang ada yang terlewat gitu. Itu hati ini rasanya gimana gitu. Tapi ya kembali apa yang disampaikan Allah, ittaqullah fumastanto. Bertakwa kepada Allah termasuk di dalam dakwah. Mengajak kepada kebaikan itu semampu kita. Justru kalau terlampau menggebu-gebu rawan disusupi setan. Betul. Nafsu lagi nanti yang berbicara. Yang kemudian akhirnya fokusnya hanya mau banyak-banyakan umat, fokusnya tinggi hati, ego dan sebagainya, yang itu justru kontraproduktif dengan nilai dasar Islam, karena jihad yang paling utama, jihadul akbar, itu adalah jihadun nafas, jihad melawan diri sendiri. Ini Habib mungkin yang jadi ini sekarang ini, supaya orang-orang Islam itu melek tentang Islam itu dulu yang saya ini kan. Terus teman-teman saya yang mu'alaf terutama, karena ini masih mu'alaf kan masih lemah, itu mudah sekali goyang. Itu yang saya pembinaan. Nah, jadi mereka ini butuh bimbingan kan. Jadi karena masih kondisi mu'alaf, namanya juga mu'alaf kan, masih lemah. Jadi itu dulu yang kita tonton dulu. Karena itu juga salah satu dari 8 golongan yang mendapatkan zakat dalam Al-Quran. Itu mu'alaf. Karena kayak cerita Bunyai Tan ketika awal-awal kan, karena memilih Islam kemudian ekonominya drop karena diboikot dan lain sebagainya. Itulah kenapa kemudian akhirnya zakat salah satu penerima haknya adalah mu'alaf. Dan itu gak hanya harta, mungkin mental semuanya lah, karena itu butuh orang-orang yang support menemani mereka dan yang mampu. Saya nggak mampu sudah, bukan belum tentu mampu. Saya bahkan nggak mampu karena ya nggak punya background story itu, nggak kumpul sama mereka, nggak punya pemahaman tentang itu. Makanya saya justru tidak menjadikan itu sebagai segmen dakwah saya, karena kan ngomongin agama itu sensitif ya. Khawatir kita niatnya mau memberikan kebahagiaan ke hati mereka, tapi justru menyakiti. Kita ingin mengajari dia agama, tapi justru meninggalkan trauma karena salahnya kita penyampaian. Betul, ya betul. Karena saya sendiri sebagai manusia biasa pernah juga putus asa, pernah merasa sendiri di saat kondisi drop gitu ya. Maka saya hanya berpikir begini Habib, waktu dulu di awal-awal saya juga pernah merasakan seperti itu. Kok saya rasanya berjuang sendirian, rasanya ini, terus kemudian saya yang harus mencari. Hidayah kan harus dijemput. Nah, saya kumpul-kumpul sama orang-orang yang bisa mensupport saya, ngecas baterai. Jadi handphone ini lagi lowbat nih, harus dicas. Jadi seperti itu saya mencari Habib, saya mencari guru. Jadi dari situ saya timbul kuat lagi. Makanya ada istilah kan, tombo ati. Kaping telu wong kang soleh kumpulan. Itu saat saya drop. Jadi saya pergi. Saya belajar di situ lagi, ada penguatan, ada kekuatan lagi. Jadi di saat drop bangkit lagi begitu. Akhirnya itu, dan itu yang saya ajakkan ke para mu'alaf, teman-teman yang mengalami satu drop seperti itu. Liku-liku dakwah. Begitulah memang. Hidayah itu dijemput.
Terima kasih Bu Nyai Tan atas waktunya. Sama-sama Habib, saya juga terima kasih. Saya bisa sharing dengan Habib, saya belajar dari Habib. Banyak sekali ilmu yang didapat saya dari banyak, Bu Nyai. di sini juga saya dapat ilmu. Yang penting saya bisa belajar dimanapun tempat. Kalau seorang ustadz itu harusnya lebih pintar ya, karena gurunya banyak kan. Iya. Ketika kita ngadepi umat itu sebenarnya mereka guru kita, Iya. guru kehidupan menurut Guru saya. kehidupan. Jadi di situ saya bisa melihat. Iya. Jadi semua murid semua guru. Iya, betul. Jadi ketika kita ngajar tidak dengan kebesaran hati bahwa seolah-olah kita hanya Yang mau ngajar, super power. tapi kita justru Iya. akan belajar. Iya Habib. Terima kasih Bu Nyai. Ya, saya yang terima kasih banyak. Semoga sharing kita, obrolan kita ini bermanfaat ya Habib. Amin. Mohon maaf kurang lebihnya.